padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 7 Maret 2025. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Doa dan renungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita awali doa dan permenungan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup dan kesempatan. Hari ini kami membuka hati dan jiwa kami. Berkatilah kami ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami untuk melihat tanda-tanda kehadiran-Mu di sekitar kami, dan untuk hidup dengan harapan yang memancar dari janji-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bersama Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita
selama mempelai itu bersama mereka. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Saya pernah menonton sebuah video tentang pengalaman seseorang yang kehilangan tunangannya menjelang pernikahan mereka. Ketika menonton video itu, saya pun turut merasakan kesedihan si calon pengantin pria yang kehilangan kekasihnya itu. Rasanya memang sangat berat dan terlihat si pria itu sangat putus asa. Hal ini tentu dirasakan oleh semua orang ketika mereka kehilangan sesuatu, entah kehilangan pekerjaan, entah kehilangan kekasih, entah ditinggal pasangan hidup, atau mengalami problem hidup rumah tangga, dan rasa galau karena situasi-situasi tertentu yang kurang menguntungkan hidup seseorang. Situasi-situasi yang seperti saya sebutkan di atas tentu saja membuat orang menangis, bahkan meratapinya. Namun, ketika membaca dan merenungkan Injil hari ini, muncul pertanyaan dalam benak saya. Pertanyaannya seperti ini: pernahkah seorang ciptaan Tuhan, seorang manusia, menangisi atau meratapi dirinya sendiri ketika mereka kehilangan Tuhan? Pernahkah kita merasa asing dengan diri kita ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita jauh dari kehendak-Nya? Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sebenarnya mau mengajak kita untuk lebih banyak bertanya kepada diri sendiri tentang relasi kita dengan Tuhan, tentang kedekatan kita dengan Tuhan, tentang intimasi kita dengan Tuhan. Saat ini semakin banyak tawaran duniawi yang memungkinkan kita menjauh dari Tuhan. Jika kita tidak benar-benar kritis dan melarikan diri kepada hal-hal duniawi, kita tentu akan dengan mudah kehilangan Tuhan. Jangan pernah kita sampai kepada hidup tanpa Tuhan. Jika kita kehilangan pegangan hidup di dunia ini, berlarilah kepada Tuhan. Jangan lebih-lebih berlari kepada hal-hal duniawi. Permenungan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa ada saat di mana kita sebenarnya perlahan menjauh dari Tuhan. Kehilangan Tuhan bisa jadi disebabkan oleh pola hidup dan perkembangan zaman. Tetapi, apakah dunia dan perkembangannya harus mengontrol kita sampai kita kehilangan Tuhan? Tidak. Tidak. Tidak, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih. Kitalah yang harus mengontrol dunia dan perkembangannya untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan untuk menjauh dari Tuhan. Karena itu,
kita perlu menjadi seorang pribadi yang kritis, tegas terhadap diri sendiri. Jika ada hal yang tidak seharusnya kita lakukan atau tidak seharusnya kita miliki, kita harus berani mengatakan tidak kepada diri sendiri. Jangan ragu-ragu, jangan ombang-ambing, jangan tawar-menawar. Jika tidak, kita katakan tidak. Dan jika iya, kita katakan iya. Jika tidak demikian, kita akan terus-menerus membenarkan diri dengan alasan-alasan yang masuk akal. Tetapi itu sebenarnya kita sedang membuat diri kita menjauh dari Tuhan karena hal-hal duniawi itu. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengalami masalah hidupnya yang cukup berat. Saya bertemu lalu ya akhirnya kami saling mengenal cukup baik. Beliau ini mengalami pengalaman hidup keluarga yang cukup berat. Yang membuat saya salut dengan orang tersebut adalah dengan situasinya yang seperti itu, dia tidak berlari kepada hal-hal yang lain, kepada hal-hal yang merugikan dirinya. Tetapi dia memilih dan berlari kepada hal-hal yang tepat. Tempat pelarian dia adalah ke gereja. Setiap hari beliau ini bolak-balik gereja sampai 3 atau 4 kali. Tiap hari ada misa, dia selalu mengikuti misa. Dia tidak mengikuti misa hanya 1 kali. Kalau ada misa 2 kali atau 3 kali, pasti kedua, ketiga misa yang lainnya, pasti dia hadir, dia ikuti. Lalu setelah itu dia pergi adorasi, masuk di kapel adorasi, duduk adorasi, berdoa, berharap, berpasrah kepada Tuhan. Dari pengalamannya, semakin dekat dengan Tuhan, akhirnya dia justru menjadi lebih semangat, dia menjadi kuat, dia menjadi terima dengan pengalaman hidup yang dialaminya itu, dan justru hidupnya kemudian menginspirasi orang lain. Ini adalah salah satu contoh yang pernah saya bukan saya alami secara pribadi, tetapi seseorang yang mengalami itu dan saya berkenalan, bertemu, dan kemudian mempunyai relasi yang dekat dengan beliau. Dan saya merasa bahwa inilah seorang beriman yang benar-benar percaya pada Tuhan ketika mengalami sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan, tempat pelariannya adalah kepada Tuhan. Ini pun mau mengajak kita sekalian, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari, apapun situasi hidup kita, entah sakit, entah susah, entah kehilangan sesuatu, janganlah kita kehilangan pegangan hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum mengakhiri permenungan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, sahabatku sekalian, untuk mendoakan saudara-saudari kita yang setiap hari selalu menulis di kolom komentar channel kita untuk mereka yang sedang sakit dan sedang menderita dengan segala macam jenis penyakit yang mereka alami. Saya ajak kita sekalian, mari kita masuk ke dalam diri kita, kita persembahkan mereka semua ini ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang pertama, Bapak Stanislaus Insan, Bapak Henrikus Sago, Ibu Siti Nuryanti, Ibu Kristina Ulanti, Bapak Yohanes Parera, Ibu Maria Motumali, Ekar Jaini, dan Idivias. Kita mohon jamahan Tuhan untuk sakit penyakit mereka semua. Semoga Tuhan menyembuhkan mereka. Semoga Tuhan menambahkan kekuatan iman mereka, menambahkan harapan dan kasih mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa untuk memperoleh kesehatan. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Kami berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah tubuh kami, pikiran kami, dan jiwa kami, dan sembuhkanlah segala penyakit dan kelemahan yang mungkin ada di dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk memperoleh kedamaian. Ya Tuhan, sumber damai sejati, dalam kekacauan dunia ini, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian yang melampaui pemahaman kepada mereka yang mengalami konflik dan penderitaan. Hentikanlah kekerasan, jernihkanlah pikiran dan hati para pemimpin, dan tuntunlah mereka menuju jalan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya Tuhan, sumber kekuatan keluarga kami. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada keluarga kami. Kami memohon agar Engkau melimpahkan kasih sayang-Mu yang tak terbatas, kebijaksanaan dan perlindungan atas keluarga kami. Berkatilah setiap anggota keluarga dengan kehadiran-Mu, dan ajarilah kami untuk tumbuh bersama dalam iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keberhasilan dan kesejahteraan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam setiap usaha dan perjuangan kami memohon bimbingan dan berkat-Mu atas semua pekerjaan tangan kami dan perencanaan masa depan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan ketekunan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman umat. Tuhan, sumber segala iman, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu lebih lagi. Kami memohon agar Engkau memperkuat iman kami, membimbing kami dalam pemahaman akan firman-Mu, dan memberikan kami rasa pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kami menyatukan semua doa dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa, dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah